Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang soleh dan soleha? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali bersama saya, Ibu Nurdiana Devata, di channel 1. Kali ini kita akan belajar bersama materi Al-Quran Hadis kelas 3 semester 2. Memahami arti dan isi kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Pada saat itu, orang-orang kafir membujuk Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama mereka. Dengan balasannya, mereka akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolak dengan tegas. Nabi Muhammad SAW berkata, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun menegaskan tentang keteguhan dalam memeluk agama Islam dan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap yang menghargai dan menghormati terhadap adanya perbedaan. Adapun lafal surah Al-Kafirun sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Sudahkah kalian bisa memahami isi kandungan surah Al-Kafirun? Untuk bisa memahami isi kandungan surah Al-Kafirun, ikuti penjelasan berikut ini. Nama surah Al-Kafirun diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama dalam surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Nah, surah Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah. Artinya, surah ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Kafirun memberi tuntunan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat agar jangan menghiraukan orang-orang kafir yang selalu menghina ajaran Islam. Kita mengetahui bahwa
Orang-orang kafir Quraisy senantiasa berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengancam Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut. Orang-orang kafir Quraisy juga melakukan berbagai bujukan dan rayuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, usaha-usaha mereka menjadi sia-sia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak bujukan dan terus menyampaikan Islam. Bahkan pengikut beliau terus bertambah. Melihat kenyataan itu, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajukan tawaran lain. Tawarannya adalah mereka bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun. Syaratnya, tahun berikutnya beliau bersedia menyembah Tuhan yang mereka sembah. Menjawab pertanyaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun yang mengatakan, "Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Surah Al-Kafirun mengajarkan kita untuk senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam al-ibadah. Islam tidak melarang umatnya untuk bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang beragama lain selain agama Islam. Selama tidak menyangkut masalah akidah, kita harus tegas menolak ajakan teman yang tidak Islam untuk ikut melaksanakan kegiatan ibadah. Secara garis besar, kandungan isi surah Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surah ini dinamakan Al-Kafirun karena berisi seruan orang-orang kafir. Yang kedua, peringatan Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah mengikuti ajaran orang-orang kafir. Dan yang keempat, bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Yang kelima, usaha orang-orang kafir untuk melarang dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berhasil. Dan yang terakhir, tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam toleransi agama. Demikian tadi materi terkait dengan Al-Quran Hadis kelas 3 semester 2. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.